Oke, setelah di restart dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya sedang memperbaiki laptop Axio MyBook 14 Plus ya. Dimana masalahnya adalah soundcardnya tidak bunyi. Oke. Dan kata usernya kalau di headset bisa nyala atau ada suaranya ya. Oke, dan di sini watermarknya di sini ada Activate Windows. Ini tandanya Windowsnya tidak teraktivasi. Jadi langkah awal kita harus lakukan aktivasi Windowsnya terlebih dahulu agar kita bisa melakukan setting di soundcardnya ya. Dan mudah-mudahan masalah terdapat hanya di softwarenya saja. Oke, proses aktivasi sudah selesai dan sekarang kita coba restart terlebih dahulu dan nanti kita coba nyalakan kembali. Apakah soundcardnya atau audionya bisa berfungsi kembali atau memang ada masalah hardware yang harus diperbaiki. Setelah kita selesai aktivasi, dan tentunya yang perlu kita ketahui adalah setelah terjadinya update, dan biasanya untuk Windows yang tidak ori biasanya akan diminta untuk aktivasi ulang ya. Dan biasanya hal tersebut terjadi karena telah di-update Windowsnya. Dan tentunya pada kasus kali ini adalah audio tidak berfungsi. Ini bisa disebabkan karena driver audionya ikut-ikutan terupdate ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita perbaiki dulu atau kita cek dulu untuk driver audionya. Kalau misalkan sudah terjadi update, berarti kita harus kembalikan atau kita restore ke waktu sebelumnya ya. Oke, di sini kita cek dulu untuk device manajernya. Oke, untuk soundnya tinggal kita buka saja
dan ini untuk drivernya menggunakan high definition. Oke, tinggal kita klik saja dan pilih properties untuk mengetahui driver ini pernah diupdate atau tidak. Dari menu propertiesnya tinggal kita pilih tab driver. Di sini ada detail driver, update driver, dan rollback driver. Jadi untuk mengetahui sudah diupdate ataupun belum, caranya sederhana. Ditandai dengan menu rollback drivernya aktif ya. Biasanya kalau dalam kondisi tidak pernah diupdate, rollback drivernya tidak aktif ya. Oke. Dan ini tandanya kalau aktif seperti ini sudah pernah diupdate. Oke, tinggal kita pilih rollback driver saja untuk mengembalikan ke posisi sebelum diupdate-nya. Oke. Dan di sini ada beberapa menu. Tinggal kita kembalikan lagi ke posisi sebelumnya. Di sini kita pilih apa saja. Di sini saya pilih my apps don't work with this driver. Oke, tinggal pilih ya saja. Oke, dan ini driver sudah dikembalikan ke posisi sebelumnya. Oke. Oke, dan semuanya sudah kembali ke posisi sebelumnya. Sekarang tinggal kita restart. Oke, setelah di restart dan sebelumnya saya sudah lakukan rollback driver dan ternyata sekarang soundcardnya bisa bunyi atau bisa berfungsi kembali. Oke, jadi kesimpulannya masalah tidak ada suara atau soundcardnya tidak keluar suara. Yang pertama disebabkan karena sudah terjadi update ya, dimana mungkin pemiliknya tidak mengetahui bahwa terjadi update ya. Oke, langkah awal adalah kita cek untuk drivernya, dan seandainya sudah terjadi update seperti di awal-awal video tadi, saya sudah lakukan pengecekan driver dan ternyata menu rollback drivernya aktif ya. Dan itu tandanya driver pernah diupdate ya, atau sudah terupdate. Dan mungkin saja proses update yang tidak berjalan dengan sempurna, atau memang ada beberapa file yang tidak terinstall, mungkin karena dimatikan secara paksa pada proses update sehingga sound atau soundcardnya tidak berfungsi dengan baik. Jadi masalah yang utamanya adalah terletak pada software ataupun drivernya.
Oke, jadi langkah perbaikannya kita bisa lakukan rollback driver untuk mengembalikan ke versi sebelumnya, dan cara lain untuk mengembalikannya yaitu kita lakukan uninstall atau remove drivernya dan kita lakukan install lagi ya. Diharapkan dengan meremove dan melakukan install, driver akan kembali ke semula ya, dimana ketika soundcardnya masih berfungsi. Oke, dan satu lagi sebelum kita bisa melakukan setting atau pengaturan di soundcard, baik itu rollback driver, remove dan lain sebagainya, yang perlu kita pastikan juga bahwa Windowsnya sudah diaktifasi ulang ya. Karena khusus untuk Windows yang tidak ori, maka setelah terjadi update Windowsnya perlu diaktifasi kembali ya. Oke, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.